This is yours. This body is mine. Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita akan mereview film drama fiksi berjudul The Host yang dirilis tahun 2013. Film ini akan menceritakan invasi alien ke bumi, di mana para alien sudah menguasai bumi dengan cara masuk ke tubuh manusia. Jumlah manusia semakin berkurang dan hampir punah. Lalu sesuatu yang berbeda terjadi pada seorang gadis bernama Melanie. Ketika dirinya ditangkap dan tubuhnya dimasuki jiwa alien, jiwanya Melanie yang di dalam melawan dan berkontra dengan alien yang masuk ke tubuhnya. Hal itu dikarenakan jiwa Melanie itu sangat kuat untuk menemukan orang-orang yang dia cintai. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Yaudah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film diawali dengan menceritakan bahwa bumi dalam keadaan damai. Semuanya aman, tidak ada kelaparan, kekerasan, dan lingkungan juga sudah sembuh dari tangan-tangan manusia. Semua orang bersikap jujur, baik, dan sopan. Bumi sangat sempurna sekarang. Hanya saja yang di bumi bukanlah manusia lagi, melainkan alien yang menginvasi tubuh manusia. Para alien itu masuk ke tubuh manusia dan menguasai bumi. Dan hampir seluruh populasi di dunia sudah dikuasai alien-alien itu. Lalu diperlihatkan seorang gadis bernama Melanie yang sedang dikejar-kejar para Seeker. Seeker adalah alien-alien yang bertugas untuk memburu para manusia. Be careful. Please don't hurt yourself. Melanie melompat dari gedung yang sangat tinggi dan tidak sadarkan diri. Dia berhasil selamat karena sebuah alat teknologi buatan alien yang bisa langsung memulihkan luka-lukanya. Wow, keren kali ya ada alat kayak gini. Kemudian leher Melanie disayat kecil oleh alien itu. Kemudian si dokter mengambil tabung berisi alien yang bersiap untuk masuk ke tubuh Melanie melalui luka sayatan itu. Lalu dia pun sadar dan membuka matanya. Dan terlihat matanya sudah bercahaya, yang artinya Melanie sudah menjadi alien seperti mereka juga. Manusia yang sudah menjadi alien akan memiliki mata bercahaya seperti ini. Alien di tubuh Melanie bernama Wanderer. Setelah dari situ, Wanderer mulai mendengar suara di kepalanya. I didn't die. Nah, ternyata itu adalah kesadarannya si Melanie. Jiwa Melanie masih hidup di dalamnya dan menolak untuk tubuhnya dikuasai oleh alien ini. Tapi Wanderer tetap merasa ini adalah tubuhnya sekarang dan bukan milik Melanie lagi. Setelah dari situ, Wanderer diminta oleh Seeker untuk menelusuri memori ingatan Melanie yang dulu. Hal itu bertujuan agar mempermudah para Seeker mencari tahu di mana keberadaan para manusia yang belum mereka tangkap. Kemudian Wanderer menelusuri ingatan Melanie. Di situ dia melihat masa lalu Melanie yang kelam. Orang tua Melanie dulu memilih bunuh diri sebelum ditangkap oleh para Seeker dan untuk menyelamatkan anaknya Melanie dan Jamie. Setelah dari situ, Melanie membawa adiknya dan menyelinap masuk ke rumah-rumah untuk mengambil makanan dan minuman agar bisa bertahan hidup. Nah, di situ dia bertemu dengan seorang pria yang juga masih manusia bernama Jared. Jared yang sudah sangat lama tidak melihat wanita yang benar-benar manusia langsung mencium Melanie. Nah, di sini Melanie pun langsung melawan dan berlari kabur. Jared mengejarnya dan meminta maaf. Dia sangat lama sudah tidak bertemu manusia, jadi dia hilaf tadi katanya. Nah, setelah dari situ mereka pun menjadi dekat dan tinggal bersama di tempat yang terpencil dan aman untuk menghindari para Seeker. Disitulah perasaan saling mencintai antara Jared dan Melanie tumbuh kuat seiring berjalannya waktu mereka bersama. Namun Seeker terus mencari keberadaan manusia dan mereka akhirnya terus berpindah-pindah tempat. Hingga sampailah di malam Melanie tertangkap. Ternyata dia tertangkap untuk menyelamatkan adiknya Jamie yang tersudutkan oleh para Seeker. Kembali ke waktu sekarang, Seeker menanyakan kemana para manusia pergi dan meminta Wanderer mengorek lagi ingatannya Melanie. Wanderer pun mencoba lagi menelusuri ingatannya Melanie. Lalu dia berhasil melihat sebuah lokasi di gurun yang kemungkinan koloni manusia mengungsi ke situ. Jiwa Melanie di dalamnya berusaha menahan Wanderer agar tidak menggambarkan lokasi itu. Nah, di sini Wanderer karena sudah masuk ke dalam kenangan, dia sedikit tergoyah perasaannya. Dia mulai kasihan melihat Jamie, adiknya Melanie, dan juga pacarnya si Jared. Melanie di situ meminta Wanderer tidak memberitahukan lokasi koloni mereka. Akhirnya Wanderer yang sudah terlanjur menggambarkan lokasi pegunungan itu merobek gambarnya dan memasukkannya ke saku celana. Singkat cerita, Wanderer pergi ke tempat yang sunyi untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian Seeker datang dan meminta informasi terbaru dari ingatannya Melanie.
Dia bertanya soal lokasi keberadaan koloni manusia yang belum diberitahukan. Wanderer tahu tapi dia tidak bisa berbohong ya. Jadi Melanie dalam pikirannya menyuruh untuk diam saja dan tidak usah menjawab. Lalu Seeker mengatakan bahwa informasinya soal Jared pacarnya Melanie membuat mereka bisa melacak keberadaan koloni itu. Ternyata kata-kata itu adalah pancingan dan membuat kesadaran Melanie menyekik Seeker ini. Karena perbuatannya, akhirnya dia dikurung. Mereka berencana untuk memindahkan Wanderer kembali ke tabungnya. Dan si Seeker inilah yang nanti masuk ke tubuh Melanie untuk mencari informasi. Lantas Melanie sangat takut. Dia meminta Wanderer untuk melarikan diri malam ini. Dia takut saat Seeker itu nanti menemukan adik dan pacar tercintanya. Wanderer di sini sebenarnya masih ragu ya, tapi dia sudah punya belas kasihan terhadap manusia, apalagi dengan orang-orang yang dicintai oleh Melanie. Akhirnya Wanderer mengikuti permintaan Melanie dan melarikan diri. Dia melompat ke kolam di bawah dan melumpuhkan penjaga yang ada di situ. Swim! You could have killed us. Shh, quiet. Lalu di sini terlihat perbedaan antara manusia dan alien. Wanderer hanya meminjam mobil itu dan langsung diberikan. Hal itu karena para alien dianggap jujur dan tidak memiliki kecurigaan apapun. Akhirnya dia pun pergi malam itu. Di sisi lain, para Seeker menyadari Wanderer kabur dan menggeledah ruangannya. Nah, di situ Seeker menemukan sobekan yang digambar oleh Wanderer tadi di saku celananya. Dia langsung mencari lokasi yang mirip dengan gambar itu dan menemukannya. Kembali ke Wanderer, dia mengemudi terus melewati padang gurun yang luas. Lalu Wanderer bertanya ke Melanie kemana mereka akan pergi. Tapi di sini Melanie sengaja tidak memberitahu kemana tujuannya agar Seeker tidak bisa mengikuti jejak mobil ini. Lalu Wanderer merasa dia diakal-akalin sama Melanie ini dan ingin kembali. Lalu secara refleks Melanie menggerakkan tangan dan tubuhnya dan membuat mereka kecelakaan di situ. Karena mobil itu hancur parah, jadi Melanie menyuruh Wanderer untuk berjalan terus sesuai arahnya dengan menginjak bebatuan. Hal itu bertujuan untuk menghilangkan jejak mereka dari para Seeker. Wanderer berjalan terus-menerus hingga gelap dengan modal sebotol minuman saja. Keesokan paginya, Wanderer sudah pingsan di tengah gurun dengan luka bakar akibat panas di tubuhnya. Dan ternyata dia sudah sampai di tempat koloni manusia. Dan Wanderer di sini diselamatkan oleh Paman Jeb. Tapi si Paman Jeb terkejut saat melihat mata Wanderer yang sudah berubah menjadi mata alien. Semua orang sudah sadar itu bukan Melanie dan langsung berniat membunuhnya. Tapi si Paman Jeb menahan dan melarang hal itu. Dia tidak tega membunuh Melanie keponakannya. Jadi karena Paman Jeb lah pemimpin kelompok ini, jadi dia mengatur di sini. Dia menyuruh mereka membawa Wanderer. Dan terlihat mereka selama ini ternyata bersembunyi di sebuah goa yang besar di tengah gurun. Mereka semua berkumpul dan sangat kesal ketika melihat Melanie yang sudah menjadi alien malah dibawa ke dalam sini. Mereka merasa untuk apa membawa Melanie ke sini. Jared pacarnya Melanie juga ikut kesal dan memukulnya. Termasuk adiknya Jimmy yang sangat shock melihat kakaknya sudah menjadi alien. Tapi di sini Paman Jeb tetap bersikeras dan memasukkan Wanderer ke sebuah ruangan dan dikurung di situ. Di sisi lain, para Seeker masih berusaha melacak keberadaan Wanderer. Mereka melihat mobil yang dikendarai Wanderer sudah hancur, namun tidak bisa menemukan jejak kemana Wanderer pergi. Kembali ke Wanderer, dia sekarang ditahan, kemudian didatangi sekelompok pemuda yang tidak terima dengan keputusan Paman Jeb. Mereka datang ke situ dan ingin membunuh Melanie yang sudah menjadi alien. Mereka takut keberadaan kelompok manusia yang selamat di sini jadi terancam. Tapi di sini Jared yang sedang berjaga menahan mereka dan berkelahi. Jared sibuk melawan dua pria lain, namun seorang pria bernama Ian mengambil kesempatan dan mencekik Wanderer. Beruntungnya Paman Jeb datang tepat waktu dan menghentikan mereka semua. Dia mengancam mereka untuk siapapun yang berani membunuh atau mencelakai Wanderer, maka akan menanggung akibatnya. Langsung yang lain bubar dan pergi dari situ. Setelah itu Paman Jeb mengajak Wanderer berkeliling. Dia menunjukkan bagaimana cara mereka hidup di gua ini. Gua ini merupakan gunung api yang masih aktif dan mereka memanfaatkan sumber air panas dari situ untuk mandi dan kebutuhan lainnya. Paman Jeb mengatakan mulai sekarang dia tidak lagi dipanggil Wanderer, melainkan Wanda. Nah, Wanda dipersilakan untuk mandi dan membersihkan diri di situ. Setelah selesai membersihkan diri, Paman Jeb mengajak Wanda untuk melihat hasil percobaan dari Paman Jeb sendiri yang menanam ladang gandum di dalam gua ini. Paman Jeb memanfaatkan pantulan cermin di atas lubang untuk memantulkan cahaya matahari agar gandum bisa tumbuh. Namun siangnya saat sedang melihat-lihat, para Seeker sedang berpatroli di daerah itu. Mereka pun dengan cepat langsung menutup cerminnya.
Beruntungnya mereka menutup gerbang itu dengan cepat dan mereka pun aman. Karena tidak menemukan jejak apapun, akhirnya para seeker itu pun pergi. Paman Jeb yang melihat Wanda membantu untuk menutup tadi menjadi percaya bahwa Wanda ini adalah alien yang baik. Dan dia juga yakin bahwa Melanie keponakannya masih hidup di dalam tubuhnya Wanda. Lalu Paman Jeb memperbolehkan Jimmy adiknya untuk menemani Wanda berkeliling. Karena Jimmy tampaknya sangat ingin berbicara dengan kakaknya ini. Lalu Jimmy membawa Wanda ke tempat yang sangat indah di dalam gua itu. Terlihat seperti bintang-bintang di langit yang sangat indah. Lalu Jimmy di sini bertanya apakah memang benar jiwa Melanie kakaknya masih ada di dalam tubuh itu. Lalu Wanda pun mengakui bahwa kesadaran Melanie masih ada dan hidup berdampingan di pikirannya. Dan alasan Wanda datang ke sini karena Melanie tidak menyerah sampai saat ini. Hal itu karena besarnya cinta Melanie ke Jimmy adiknya dan juga Jared pacarnya. Jimmy yang mendengar hal itu sangat senang sekaligus terharu. Kemudian dia pun memeluk kakaknya yang sangat ia sayangi ini. Lalu diperlihatkan Jared dan yang lain seperti biasa menyelinap ke store di malam hari untuk mengambil persediaan dan kebutuhan mereka di dalam gua nanti. Mereka di sana hampir ketahuan, namun Jared berhasil melumpuhkan seeker yang ada di situ. Kemudian mereka pun segera kembali ke gua. Namun sialnya di perjalanan seeker berhasil melacak salah satu truk mereka karena kecepatan yang tidak normal. Jared hanya bisa diam dan melihat agar tidak ketahuan juga. Di sini karena mereka berdua tahu tidak akan bisa lolos, mereka memilih bunuh diri daripada harus dimasukkan alien ke tubuh mereka. Jared dan temannya si Kyle dengan perasaan sedih secara perlahan pergi dari situ. Namun sialnya mereka juga ketahuan oleh seeker yang perempuan ini. Jared langsung menancap gasnya dan kabur sementara Kyle menembaki seeker itu. Namun mobil para seeker itu anti peluru ya. Jadi sia-sia aja. Lalu saat di lorong, Jared menginjak remnya secara mendadak. Seeker itu kemudian ditangkap dan mereka akan bawa juga. Tak lama kemudian seeker yang cewek itu pun datang dan mengambil pistol yang terjatuh tadi. Jared dan Kyle langsung kabur dan seeker cewek ini secara tidak sengaja malah membunuh temannya sendiri. Para seeker lain datang dan terkejut saat melihat wanita ini membunuh temannya sendiri. Mereka menganggap perbuatan si cewek ini sangat berlebihan demi menangkap manusia yang populasinya sangat kecil. Mereka yakin para manusia juga akan mati sendiri nantinya tanpa harus melakukan itu. Di sisi lain, Paman Jeb mengajak Wanda untuk membantunya memanen gandum mereka yang sudah siap. Lalu di sini terlihat Ian yang tadi mencekiknya malah menyukai Wanda sekarang. Namun di dalam pikirannya Melanie melarangnya untuk memberikan respon balik. Tapi ternyata Wanda juga sangat suka juga pada Ian. Tak berapa lama kemudian helikopter seeker datang lagi ke daerah itu. Jimmy yang kaget secara tidak sengaja malah melukai kakinya sendiri. Yang lain pun dengan cepat menutup kembali gerbang cermin yang ada di atas. Dan mereka pun kembali aman. Setelah dari situ mereka pun duduk di ruang makan bersama dan terlihat Wanda sudah mulai akrab dengan para manusia di koloni ini. Tak lama kemudian Jared datang dan sangat marah karena melihat mereka semua sangat akrab dan dekat dengan Wanda. Padahal di luar sana mereka baru saja kehilangan dua kerabatnya karena perbuatan para seeker tadi. Tapi di sini Paman Jeb mengatakan Jared tidak boleh membunuh Wanda karena di dalam diri Wanda jiwa Melanie masih hidup. Tapi di sini Jared belum percaya dan pergi dari situ. Ian terlihat sangat peduli pada Wanda dan menawarkan Wanda untuk beristirahat di tempatnya saja dan dia akan menjaganya di situ. Kemudian terlihat Jared mulai memimpikan kembali kekasihnya Melanie dan tidak bisa tenang. Karena itu dia mendatangi Wanda dan ingin berbicara dengannya. Ian pun kemudian mengizinkan Jared masuk dengan syarat dia tidak boleh mencelakai Wanda. Kemudian Wanda dan Jared mengobrol di dalam. Di sini Jared belum percaya apa benar Melanie masih hidup di dalam tubuh itu. Mungkin Paman Jeb dan Jimmy bisa percaya begitu aja, namun tidak bagi Jared. Lalu tiba-tiba Jared langsung mencium Wanda. Dan secara refleks Melanie menggerakkan tangannya dan menampar Jared. Nah di situ Jared langsung percaya kalau jiwa Melanie memang masih hidup di tubuh itu. Karena dia yakin Melanie pasti cemburu saat Jared mencium Wanda. Udah ngerti kalian maksudnya kan? Gini kuulangin ya. Melanie itu cemburu karena yang dicium Jared itu Wanda bukan dirinya. Meski itu tubuhnya Melanie, tapi kan Wanda lah yang memiliki tubuh itu sekarang dan lebih dominan, begitulah maksudnya. Setelah itu Wanda langsung pergi dan menyendiri. Dia benar-benar bingung dengan keadaan ini. Ada dua pikiran di dalam satu badan. Saat sedang menyendiri di kolam, ternyata si Kyle datang dan berencana mencelakai Wanda. Dia pun langsung bersembunyi ke dalam kolam. Lalu saat melihat keadaan aman, Wanda bergegas pergi dari situ. Tapi tiba-tiba Kyle datang dan langsung mencoba membunuh Wanda. Lalu Wanda mendorong Kyle dan secara tidak sengaja Kyle tergelincir di situ.
Wanda langsung mencoba menolong Kyle karena tidak tega. Dan tak berapa lama kemudian yang lain pun datang dan menolong Kyle. Setelah itu mereka semua berkumpul di ruangan dokter. Paman Jeb di sini meminta Wanda mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi. Tapi di sini Wanda benar-benar baik, dia hanya mengatakan bahwa Kyle tergelincir. Di sini sebenarnya Paman Jeb tidak yakin apakah itu benar, tapi dia mencoba percaya. Dan kali ini dia memberikan peringatan terakhir ke Kyle. Jika dia macam-macam lagi ke Wanda, maka dia sendiri yang akan menghabisi Kyle. Setelah dari situ mereka pun bubar. Ian kemudian mengajak Wanda untuk keluar ke atas bukit dan mencari udara segar. Nah, di sini Ian mengakui bahwa dia sudah jatuh cinta pada Wanda. Tapi di sini Wanda mengatakan bahwa yang dicintainya bukanlah dirinya, karena dia adalah alien, ini adalah tubuhnya Melanie. Dia yakin Ian tidak akan mau dengan dirinya kalau dia melihat wujud aslinya Wanda. Tapi Ian meyakinkan dirinya bahwa dia memang benar-benar mencintai Wanda. Nah, di sini Wanda emang udah baper juga ya ke Ian. Dan saat itu juga dia berciuman dengan Ian. Tapi Melanie dari dalamnya menolak dan tidak mau. Dia merasa jijik dengan Ian, apalagi dia tadi yang juga mencoba membunuh Wanda di awal. Akhirnya mereka pun kembali dan tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Lalu scene berpindah memperlihatkan Seeker perempuan yang tadi dalam kondisi yang terancam, di mana dia telah melakukan kesalahan karena membunuh sesama Seeker, meski hal itu tidak sengaja. Lalu di sini yang aneh, dia masih punya ambisi kuat untuk menangkap Wanda. Kenapa ya? Nanti kita jelaskan. Kembali ke goa, Wanda berkeliling dan melihat orang-orang tidak ada. Dia pun bertanya ke Jimmy, tapi Jimmy beralibi tidak tahu kemana semua orang. Wanda semakin penasaran dan secara tidak sengaja dia melihat ke ruangan si dokter. Mereka ternyata melakukan pembantaian dan membunuh alien-alien itu. Wanda yang sangat emosi dan kesal langsung berlari menyendiri. Dia menyuruh Melanie yang ada di pikirannya diam dan segera pergi. Dia sangat kesal dengan para manusia yang membantai saudara-saudara sealienannya. Hatinya sangat sakit melihat saudara-saudara sealien dibunuh begitu saja di gua ini. Lalu Paman Jeb pun datang dan menjelaskan bahwa yang mereka lakukan selama ini adalah praktik percobaan untuk menyelamatkan manusia. Mereka sudah mencoba berkali-kali untuk mengeluarkan alien itu dari tubuh manusia. Namun yang terjadi adalah membuat keduanya mati begitu saja. Paman Jeb meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan praktik itu lagi. Hal itu untuk menjaga perasaannya si Wanda. Setelah dari situ Jimmy terlihat semakin parah. Kakinya yang tadi terluka semakin parah, tampaknya tetanus. Dan di sini dokter tidak punya perlengkapan medis yang memadai untuk menyembuhkan Jimmy. Wanda sangat khawatir pada Jimmy dan berusaha memanggil Melanie. Namun tidak ada respon darinya. Melanie sudah menghilang dari pikirannya sejak 3 hari lalu. Hal itu karena Wanda tadi menyuruhnya hanya saja dan pergi. Karena tidak adanya respon dari Melanie, dia mencoba mencium Ian berharap Melanie keluar dan merespon. Tapi percuma saja. Lalu Ian berinisiatif memanggil Jared karena dengan mencium Jared lah membuat Melanie akan sangat kesal. Dan benar saja saat Wanda mencium Jared, Melanie kembali merespon panggilan Wanda di pikirannya. Wanda pun memberitahukan bahwa adiknya Jimmy dalam keadaan sekarat dan butuh bantuan. Wanda pun tahu cara mengobati adiknya Jimmy. Dia mengajak Jared mengantarnya ke rumah sakit mereka. Wanda berpura-pura terluka di sini agar bisa mencuri obat-obatan alien ini. Dia berhasil mengelabui si dokter dan membawa beberapa medicine untuk mengobati Jimmy. Lalu di sini Wanda melihat tabung tempat alien-alien disimpan dan sepertinya dia punya ide nantinya. Setelah dari situ mereka pun pulang dan langsung memberikan obat itu ke kakinya Jimmy yang terluka. Dan seketika itu juga luka itu sembuh. Mereka pun sekarang benar-benar 100% percaya pada Wanda. Jadi mereka tidak perlu mencuri lagi ke store. Karena sekarang Wanda bisa menyamar dan membantu mereka untuk berbelanja. Tapi sialnya Seeker wanita itu masih saja sibuk mencari Wanda dan melacaknya. Saat Wanda dan yang lain berkendara pulang, mereka melihat salah satu teman mereka tewas di tengah jalan. Ternyata itu adalah perbuatan Seeker yang wanita tadi. Dia datang dan akan menangkap Wanda di situ. Untungnya Paman Jeb datang dan langsung menembaknya. Wanita itu dibawa dan dikurung ke selnya Wanda dulu. Nah di sini Wanda punya ide. Dia meminta dokter untuk melepaskan alien dari tubuhnya Seeker wanita yang di dalam, tapi dengan caranya. Dengan peralatan medis buatan alien, Wanda yakin bisa melepaskan alien dalam tubuh manusia tanpa harus membunuh keduanya. Kemudian Wanda pun mencoba cara itu. Dan ternyata berhasil. Alien itu berhasil keluar dan dimasukkan kembali ke tabung. Dan wanita itu pun sadar dan kembali menjadi manusia. Dia sangat senang karena bisa selamat. Nah di sini ketahuan ternyata alasan Seeker ini terus mengejar Wanda karena kesadaran dalam dirinya mengetahui bahwa Wanda memiliki sesuatu yang mirip dengannya.
di mana kesadarannya tidak mau lepas dari tubuhnya sendiri. Dan sekarang dia benar-benar senang bisa menjadi manusia lagi. Kemudian Wanda membawa alien yang mereka keluarkan tadi ke tempat di mana alien itu akan terbang ke planet baru nantinya, yang sangat jauh dari bumi. Setelah dari situ, Wanda memberitahukan ke mereka dia akan mencoba cara tadi ke dirinya. Dia meminta si dokter untuk melepaskan dirinya dari tubuh Melanie sama seperti yang dia lakukan tadi. Dia ingin Melanie bisa kembali lagi bersama mereka. Awalnya semua menolak karena semua sudah sangat sayang dengan Wanda. Dia benar-benar alien yang sangat baik dan peduli pada orang lain. Termasuk Melanie juga mengatakan dalam pikiran Wanda dia tidak harus melakukan hal itu. Tapi Wanda bersikeras melakukan hal itu karena dia merasa ini jalan terbaik. Akhirnya mereka semua setuju, tapi sebelum berpisah, Wanda menemui Ian dulu dan pamit karena mungkin mereka tidak akan bertemu lagi. Kemudian si dokter pun memulai operasi pengangkatan Wanda dari tubuh Melanie. Tak lama kemudian Wanda kembali tersadar dan melihat Melanie ada di depannya. Ternyata Wanda dimasukkan ke tubuh manusia yang baru dan yang cantik juga. Di sini Wanda sebenarnya melarang hal itu karena tidak boleh ada manusia yang dibunuh ataupun alien lain. Tapi si dokter mengatakan bahwa tubuh itu tidak sadarkan diri setelah alien dalamnya dilepaskan. Jadi dokter bertujuan menyelamatkannya dan memasukkan Wanda ke dalam tubuh itu. Wanda pun menerima hal itu dan sangat senang bisa bersama mereka lagi. Mereka pun hidup berdampingan dan melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh cinta. Di akhir film saat mereka sedang berkendara di kota, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh Seeker. Seeker itu memeriksa mereka semua dan melihat bahwa sebagian dari mereka adalah manusia. Mereka di sini sangat takut dan pasrah. Tahu-taunya alien itu berteman juga dengan manusia seperti Wanda. Mereka ternyata tidaklah koloni terakhir yang masih hidup, dan Wanda bukanlah satu-satunya alien yang berpindah pihak pada manusia. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kan? Ya, ini film lama sih, tahun 2013, tapi masih keren aja menurutku. Film ini lebih menguatkan di cerita romantisnya ketimbang cerita alien-alienannya. Nah, untuk endingnya kita bisa menebak ya, kayaknya invasi alien akan berakhir seiring bertambahnya koloni manusia yang selamat. Oke, sekian dulu cerita dari film The Host 2013. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.